Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa amkhadana min zulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana, alhamdulillahi alladhi akramana, alhamdulillahi alladhi wa'adana bil maghfirah wal rahmah, walhamdulillahi alladhi wa'adana bi ridhahi wa mahabbatihi fi hadhihi al-jalsa. Ja'alna Allahu iyyakum mumtali bi nuril mahabbah wa nuril rahmah wal maghfirah zahiran wa batinan dunya wal akhirah. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja langit dan bumi, Penguasa tunggal, Maha sempurna abadi, Rabbul Alamin.
dan Maha mampu melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang dikehendakinya. Beruntunglah mereka yang selalu memperbanyak doa dan munajat, memanggil namanya yang maha luhur, karena setiap seruan panggilan kehadirat Allah, memanggil nama Allah akan abadi dan akan sampai di hadapan Allah Jalla wa Ala di yaumil mahsyar. Allah Subhanahu wa taala akan mengenal bibir-bibir yang selalu memanggil namanya. Ana ma'a 'abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafadah. Ku bersama hambaku jika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada hamba-hambaku jika mereka bertanya tentang zatku ini, katakanlah bahwa Tuhanmu dekat. Inni qarib, sungguh aku maha dekat, lebih dekat kepadanya dari semua yang dekat padanya, sebelum ia mengenal satupun dari teman dan kerabatnya, sebelum ia mengenal ayah dan ibunya. Allah telah maha dekat dan mengenalnya sebelum ia lahir ke muka bumi, selama namanya telah dicipta dan ditaruh di sulbi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Inni qarib, aku yang maha dekat, akulah dekat kepadanya dan maha menawarkan kedekatannya yang abadi setelah kehidupan di muka bumi. Semoga aku dan kalian selalu menerima lamaran kedekatan Allah Jalla wa Ala dunia wal akhirah, dan semoga Allah memberi kemudahan bagiku dan kalian untuk selalu dalam keluhuran cahaya kedekatan kehadirat Allah. Jangan selalu putus asa berdoa dan bermunajat. Jika kita merasa lemah dalam taat, fahamlah dan berdoalah agar Allah membimbingmu dan mempermudah, membuka seluruh jalan kemudahan untuk sampai kepada pintu-pintu keluhuran dan kesucian hidup, yang dengan itu kita sampai kepada rahasia kebahagiaan yang kekal, keridhaan Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah. Betapa beruntung mereka yang menerima lamaran Allah untuk dapat menjadi pecintanya. Betapa meruginya mereka dengan seluruh apa yang mereka lewati dalam kehidupan di muka bumi jika mereka lepas dan menolak lamaran Allah untuk menjadi kekasihnya. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa denganku, aku pun rindu berjumpa dengannya. Hadirin hadirat, demikian kasih sayang dan kerinduan yang ditawarkan pada jiwa yang mau rindu kepada yang maha menawarkan kebahagiaan yang kekal, Allah. Renungi kalimat agung dan luhur dari Rabbul Alamin. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Alangkah indah hari-hari seorang hamba, ia lewati hari-harinya, ia dirindukan Allah. Semoga aku dan kalian diterangi jiwa kita dengan cahaya kerinduan berjumpa dengan yang maha indah, dengan pencipta kita dari tiada, dengan yang maha dermawan,
dan menyingkirkan kita dari segala kesulitan dan musibah demi cahaya kerinduan kehadiran Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, sampailah kita di hari mulia ini, 17 Ramadan, yang mengingatkan kita kepada peristiwa Badr al-Kubra, di mana terangkatnya bendera pembela sang Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum Muhajirin dan Ansar di Madinatul Munawwarah sebelum menuju Badr al-Kubra. Maka di saat itulah wajah yang paling ramah, wajah yang paling indah, wajah yang dikatakan Sayyidina Anas bin Malik, ma ra'ayna manzaran ashraf min wajhin Nabi, tidak ada pemandangan kutemukan lebih indah dari wajah sang Nabi, lebih menakjubkan dari wajah sang Nabi, jika berdiri kaum Muhajirin dan Ansar menghadap wajah yang paling mulia, wajah yang paling sopan dan tidak tega, wajah yang paling berkasih sayang dari seluruh makhluknya Allah, wajah yang dikatakan oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, kau berada pada akhlak yang agung, wajah yang selalu menjawab cinta dari semua umat, bahkan dari benda mati. Demikian Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, bagaimana pendapat kalian? Maka berkata salah seorang Ansar, ya Rasulullah, la'allaka turid minna. Wahai Rasul, jangan-jangan tampaknya kau menanti pendapat kami. Rasul berkata, betul. Bagaimana pendapat kalian kaum Ansar? Maka kaum Ansar salah satu berkata, ya Rasulullah, law khudtal bahr wa nahnu ma'ak, walau khudtahu ila asfaril bahr la yatakhallaf minna ahad, la'alla Allah yurika bihi min la'alla Allah yurina bika an naqirru bi'aynuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, kami akan ikut bersamamu kemanapun kau mau pergi. Jika kau mengajak kami kemanapun, kami akan ikut. Jika kau berdiri di depan lautan lalu masuk ke dalam lautan, maka dasar lautan, kami akan ikut, dan tidak akan tersisa satupun dari kami kecuali ikut denganmu. Barangkali dengan itu kami bisa menggembirakan hatimu ya Rasulullah. Inilah tujuan Muhajirin wal Ansar, ingin selalu menggembirakan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Mereka rela mati kesemuanya demi gembirakan hati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasarra wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat terang benderang dan gembira wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berang. Hadirin hadirat, malam 17 Ramadan, malam munajat, sang Nabi berdoa kehadirat Allah, terangkat kedua tangannya hingga jatuh lidahnya. Dari panjang dan doa beliau, di antara doa beliau riwayat Sahih Bukhari, ya Rasulullah, ya Allah, Allahumma in tasha' la tu'bad ba'da al-yawm. Wahai Allah, aku risau kalau seandainya kelompok kecil kami ini kalah, orang-orang yang banyak tidak siap berperang, senjata terbatas, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau sampai kalah kelompok ini dan habis dibantai, la tu'bad ba'da al-yawm, aku risau tidak ada yang menyembahmu di muka bumi, karena seluruh orang-orang, para dai, para pembela sang Nabi kumpul di Badar. Kalau semuanya dibantai, maka habislah, tinggallah du'afa di Makkah dan kaum wanita di Madinah. Maka setelah ini jangan-jangan tidak ada lagi yang menyembahmu kalau sampai kelompok ini kalah. Demikian risaunya sang Nabi. Beliau mempunyai jiwa yang paling risau. Paling risau sesuatu menimpa umatnya. Inilah jiwa Sayyidina Muhammad
Inilah jiwa yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat menjaga kalian dan sangat berat memikirkan apa yang menimpa kalian, dan beliau berlemah lembut kepada kaum muslimin dan umat. Inilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, Allahumma tsaghir 'alayya mauti wa khaffif 'ala ummati. Sampai di saat musibah yang paling dahsyat di dunia ini, yaitu sakaratul maut, seraya berdoa kepada Allah di saat beliau wafat, wahai Allah, keraskan dan pedihkan sakaratul mautku dan ringankan untuk seluruh umatku. Inilah doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela menerima kepedihan sakaratul maut demi meringankan untuk umatnya. Maka hadirin satu-satunya jiwa yang paling tidak tega melihat umatnya merintih di dalam api neraka karena berdosa, beliau bersujud untuk memohonkan syafaat untuk para pendosa. Inilah Muhammad Rasulullah, pimpinan Ahlul Badr sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka keluar dengan dua bendera hitam. Satu bendera di tangan Muhajirin, satu bendera di tangan Ansar. Bendera Muhajirin di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala anhu, dan satu bendera di kaum Ansar. Dan Rasul berkata, jangan kalian menyerang mereka sebelum mereka menyerang kalian. Jangan ada yang bergerak dan berbuat sesuatu sebelum mereka yang lebih dahulu berbuat dan menyerang kita. Jumlah 313 orang, senjata tidak lengkap, menghadapi 3.000 pasukan musyrikin Quraisy dengan senjata lengkap dan kuda, pakai baju besi, kopi besi, senjata, pedang, siap tempurnya dengan pasukan kuda yang berlapis baja pula. Hadapan dengan 313 orang, berapa puluh yang punya pedang, lainnya bawa tombak, lainnya cuma punya panah, lainnya cuma bawa tongkat, yang lainnya bawa batu dan alat tani. Inilah keadaan mereka. Istaghfiru rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi ajrin malaikal mursalin. Jika kau berdoa dan bermunajat kepada Allah, minta pertolongan, fastajaba lakum anni mumitukum bi ajrin malaikal mursalin. Sungguh aku menurunkan 1.000 pasukan malaikat untuk membantumu, dan mereka turun dengan berkesinambungan kelompok demi kelompok. Berkata Sayyidina Usaid radhiyallahu anhu dari kaum Ansar, aku buta sejak perang Badr. Kalau seandainya aku tidak buta, maka aku bisa perlihatkan kalian di mana turunnya pasukan malaikat dari belahan langit di wilayah Badr. Karena kejadian itu terjadi di wilayah yang dinamakan Badr tahun kedua Hijriah, hari Jumat 17 Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya peperangan Badr al-Kubra ini. Jika Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu al-Ansari yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya berlutut di tengah-tengah peperangan, saya berkata, wajhi liwajhikal waga wa nafsi li nafsikal fida. Wajahku ini adalah siap menjadi tameng bagi segala serangan pada wajahmu ya Rasul. Jiwa dan ragaku siap untuk membentengi wahai Nabi dari segala panah dan senjata. Maka orang semacam Abu Talha ini, kata Rasul, Abu Talha ka'alf min ummati. Abu Talha seperti 1.000 orang kekuatannya dalam umatku. Demikian keadaan para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kekuatan yang demikian dahsyat. Abu Talha ini di dalam perang Badr diriwayatkan pedangnya jatuh karena kantuknya. Karena sepanjang malam qiyamul lail di saat perang jatuh pedangnya. Bagaimana manusia perang dengan hawa nafsu? Kalau ia dengan hawa nafsu, tentunya ia akan tidak bisa memejamkan mata sekejap pun dari melihat serangan
Megian hadirin hadirat, manusia yang paling tidak menghendaki permusuhan walau terhadap orang-orang yang paling jahat memusuhi beliau. Bahkan di dalam saat perang Uhud, ketika panah besi menembus rahang beliau dan beliau sallallahu alaihi wasallam roboh, maka saat itu berdiri Sayyidina Abu Talha di depan beliau dan Rasul berdiri lagi ingin melihat keadaan pasukannya yang kacau balau karena diserang kaum kufar. Abu Talha berkata, tetap duduk wahai Rasul, jangan diri, sungguh wajhi laisa wajhak wa nafsi wa sadri laisa bisadrak. Wahai Rasul, duduk, tetap jangan berdiri, wajahmu bukan wajahmu, dadamu bukan dadaku, biar aku yang kena serangan panah, jangan kau kena lagi, tetap di tempatmu. Dan Rasul sudah mengalir darah karena panah besi menghantam daripada perisai baja yang ada di tangan sang Nabi, dan sedemikian kerasnya sampai menembus baja tersebut dan menembus tulang rahang beliau. Maka Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah riwayatkan dalam Sahih Bukhari, datang kepada Nabi dan membersihkan darah yang mengalir dari wajah beliau. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan Rasul memegang lidahnya menahan jangan sampai darah jatuh ke tanah. Maka para sahabat berkata, biar dulu jatuh darah, wahai Rasul, kita urus ini panah besi di rahangmu masih menempel. Maka Rasul berkata, kalau ada darah dari wajahku jatuh ke tanah, Allah akan tumpahkan bala untuk mereka. Maka Rasul menjaga jangan bala tumpah untuk mereka yang memerangi beliau. Inilah Sayyidina Muhammad, panah besi menembus rahang beliau. Beliau masih sibuk menjaga jangan setetes darah turun. Nanti Allah murka kalau sampai ada setetes darah dari wajahku jatuh ke bumi, Allah akan menumpahkan bala untuk mereka. Rasul masih ingin mereka masuk Islam, tahu keturunannya mendapat hidayah. Demikian manusia yang paling indah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar berakhir dengan kemenangan. Hadirin, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang saat akan berangkat ke Badar terkena musibah karena istrinya sakit. Sayyidina Utsman mau meninggalkan istrinya, namun dia tidak berani karena istrinya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginya peperangan Badar belakangan ini putri Sayyidina Muhammad. Maka dia berkata, ya Rasulullah, putrimu sakit, mohon izin. Maka Rasul berkata, kau tak jaga putriku. Selesai perang Badar. Maka Rasul bersabda, Allah telah berfirman kepada Abu Bakar dalam hadits qudsi, "Malu ma syi'tum ahla Badar, qad ghafarallahu dhunubakum ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Demikian riwayat Sahih Bukhari. Wahai ahli Badar, kata Allah, kalian beramal apapun, Allah sudah mengampuni dosa kalian yang berlalu dan yang akan datang. Ya Rasulullah, aku tidak hadir perang Badar, aku menjaga putrimu. Rasul berkata, laka ajru wa kau dapat pahala Badar dan kau dalam kelompok ahli Badar. Demikian hadirin hadirat, karena beliau menjaga putri Rasul, mengorbankan hadir dari orang Badar, maka Allah memberikan baginya pahala kemuliaan Badar al-Kubra. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda memegang khilafah. Lantas terjadi pemberontakan di beberapa wilayah yang tidak menerima kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Ahlul Yaman. Yaman masuk Islam di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian riwayat Siratul Hisham. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dikirim oleh Rasul ke Yaman, dan Sayyidina Mu'adz menuju ke Yaman utara dan Sayyidina Ali menuju Yaman selatan Hadramaut. Setelah mereka masuk Islam, mereka kembalilah Sayyidina Ali dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu
penguasa kota Tarim saat itu sultannya mengirim surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk minta bantuan pasukan dari Madinah karena banyaknya orang yang menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirim beberapa banyak sahabat, di antaranya mereka yang Ahlul Badr. Ahlul Badr tidak semuanya wafat tentunya. Berapa di antaranya wafat di Badr, berapa yang terus hidup, 313 dari mereka. Maka dikirim di antaranya Ahlul Badr menuju Tarim Hadramaut. Di kota Tarim, tempat guru mulia kita dan para salafus saleh, di sana terdapat yang disebut Jabal Khailah, yaitu gunung kuda artinya. Khailah artinya kuda. Kenapa disebut gunung kuda? Karena dari gunung itulah turunnya pasukan para sahabat dari Madinatul Munawwarah ketika datang dari perintah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju kota Tarim. Maka dikatakan jarak terdekat kalau mau dengan kuda menuju Madinah dari Tarim adalah lewat Jabal Khailah. Dari situlah turunnya pasukan sahabat datang menuju kota Tarim. Mereka bersatu dengan penduduk Tarim untuk membela kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Lantas di antara Ahlul Badr ada yang mati syahid di kota Tarim, dimakamkan, dan sampai sekarang makamnya ada makam Ahlul Badr di kota Tarim, di pekuburan Zambal. Hadirin, selesailah permasalahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali berlanjut. Muslimin terjadi permasalahan di antara Khalifah. Jadi setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin hingga Imam Ahmad Al-Muhajir pindah ke Baghdad, keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keturunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad Al-Muhajir di Baghdad, dan kemudian mendapat banyak fitnah dan permasalahan perpecahan antara muslimin. Maka Imam Ahmad Al-Muhajir mengajak beberapa rombongan keluarganya pindah hijrah ke Hadramaut, ke kota Tarim Hadramaut, ke tempat makam Ahlul Badr dan para pembela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat Imam Ahmad Al-Muhajir di kota Hadramaut, di wilayah Hadramaut, dan dimakamkan di sana. Lalu keturunannya di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib Al-Qasam alaihi rahmatullah, seorang hujatul Islam yang kemudian berwasiat untuk dimakamkan di sebelah pekuburan Ahlul Badr, dan dia mewakafkan tanah yang disebut pekuburan Zambal untuk para keturunannya. Hingga saat ini para imam-imam besar dari para mereka banyak sekali yang dimakamkan di pekuburan itu, mengambil tabarruk untuk berdekatan dengan sahabat Ahlul Badr radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ketika Imam Ahmad Muhajir pindah ke Yaman Hadramaut, sebagian ulama di Baghdad berkata, "Imam, kau mau kemana? Kalau ini Imam Ahlul Bait mau pergi kemana? Pindah ke tempat Hadramaut sana, tempat yang halus, tidak ada sesuatu." Ia berkata, "Aku ingin menjaga keturunanku dari fitnah dan dari bencana permusuhan." Maka ia pun berangkat ke Hadramaut, tanah yang halus dan tidak padanya orang kecuali badui-badui, dan di bagian besar adalah padang pasir. Namun cahaya semangat Imam Ahmad Al-Muhajir tidak padam dan tidak berhenti di Hadramaut. Cahaya kecintaannya yang berpadu dengan para pecinta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di kota Tarim Hadramaut, dari dakwahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, berkelanjutan sampailah datang 9 orang mulia ke Pulau Jawa yang keluar dari keturunan Imam Muhammad Al-Muhajir radhiyallahu Ahmad bin Isa menuju Gujarat. Lantas sampai ke kota Jawa, maka dari ujung Banyuwangi hingga ujung Pulau Neni rata kalimat tauhid. Dari kemuliaan persatuan antara Ahlul Bait dan sahabat Rasul radhiyallahu anhu wa ardhahum. Mereka datang tidak membawa senjata, ini 9 orang, tidak membawa pasukan, tidak membawa sesuatu, bahkan bahasa pun mereka tidak tahu, tapi mereka membawa semangat keberkahan Ahlul Badr.
dan mereka membawa semangat cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Ternyata dari 9 orang mulia ini Allah berikan keberkahan yang sangat luhur sampai jadilah Indonesia negeri muslimin terbesar di muka bumi. Demikian hadirin hadirat kemuliaan silsilah sanad mulia ini. Sampailah ke malam hari ini kita muslimin muslimat. Sampailah kita kabar agung ini. Semoga aku dan kalian selalu bersama ahlul badar dunia wal akhirah. Almarhum ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadirin hadirat, sampailah kita di malam-malam agung di hadapan 10 malam terakhir Ramadan. Malam-malam yang penuh dengan cahaya keluhuran, malam-malam yang penuh dengan cahaya kebahagiaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meneruskan dari keagungan firman Allah, anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah berkata bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan malam itu. Dan di saat itu diturunkan para malaikat, maksudnya untuk membawa rahmah, dan juga dan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, karena tanazzal yang disebut ruh di dalam ayat itu yang sebagian besar mufassir mengatakan adalah Jibril alaihi salam turun ke bumi bersama jutaan miliaran malaikat yang tidak terhitung untuk membawa rahmat bagi Allah di malam itu. Dan hadirin hadirat, ketahuilah bahwa Lailatul Qadar bukan 1-2 detik. Bagian orang memahami 1-2 detik saja. Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Di malam itu, malamnya yang mana? Akan kita bahas. Jadi yang ibadah di malam itu dikalikan 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. 1000 bulan itu kalau dibagikan kira-kira 83 tahun. Itu hadiah untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Asalkan mereka ibadah apapun di malam itu sampai terbitnya matahari Taqwa'ul Badar, maka di saat itu mereka mendapat pahala kalikan 1000 bulan. Kalau cuma sholat isya saja, seakan dia sholat isya selama 1000 bulan. Tapi tidak bisa menutup Allah sholat isya yang terdahulu, namun pahalanya. Kalau dia tarawih 20 rakaat, berarti dia bersujud 40 kali 4 di dalam setiap malam selama 1000 bulan. Kalau ia memakai siwak, kalikan 70 kali lipat. Kalau ia berjamaah, kalikan 27 kali lipat. Karena di bulan Ramadan lebih dari 700 kali lipat, kalikan 1000 bulan. Masya Allah. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di malam pertama bulan Ramadan 10 hari. Maka datanglah Jibril alaihissalam. Alladzi aradta mama, kata Jibril alaihissalam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kau kehendaki itu masih di depan. Rasul menantikan malam Lailatul Qadar. Masih di depan, maksudnya masih nanti. Rasul iktikaf lagi sampai 10 hari yang kedua, 20 hari sudah iktikaf. Maka Jibril berkata, ya Rasulullah, alladzi turidu amana, yang kau mau itu di depanmu, maksudnya 10 malam yang terakhir. Maka esoknya Rasul berkhutbah. Pagi tanggal 20 Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat dan menyampaikan tausiah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala menentukan malam Lailatul Qadar. Aku melihatnya di dalam mimpiku, aku bersujud dalam keadaan tanah ini membasah, yaitu gerimis. Ta'arrau fi 20 al-awaqir min al-awaqir.
terjadi gerimis. Subuh itu Rasulullah sujud, para sahabat melihat di dahinya bekas lumpur dari sujud. Khutbah beliau kemarin menunjukkan malam Lailatul Qadar malam 21 di saat itu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang kita baca tadi, "Taharraw Lailatul Qadar fi ashril awakhir min al-witr min layali Ramadan aw kama qala." Carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di malam ganjilnya. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ada 5 malam untuk kita. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah malam-malam kemungkinan datangnya Lailatul Qadar. Jadi berbanyak ibadah bagusnya setiap malam Ramadan. Ya, malam 1, malam 2, malam 3, malam 4. Karena sebagian ulama mengatakan malam dengan tahajud, doa, cinta dan rindu kepada Allah adalah Lailatul Qadar baginya. Maka semoga setiap malam kita adalah malam Lailatul Qadar. Lebih lagi kalau setiap malam Ramadan kita dalam cinta dan rindu tangis kepada Allah. Lebih lagi pas nanti kalau setiap malam salah satu malam yang kena malam Lailatul Qadar, kalikan lagi 83 tahun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kedermawanan Allah sangat luas. Hadirin hadirat, diriwayatkan pula di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Sayyidina Bilal al-Muadzin radhiyallahu anhu, "Taharraw Lailatul Qadar fi sab'il awakhir." Ada lagi hadis lain yang mengatakan temui Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Hadis ini berbeda dengan hadis yang tadi. Kalau tadi dibilang 10 malam terakhir, ini hadis bilang 7 malam terakhir. Maka ada 2 riwayat. Maka bisa diambil mana saja. Yang amannya ambil 10 malam terakhir. Kenapa kau diberikan dari Lailatul Qadar di malam terakhir, malam-malam terakhir Ramadan? Karena sifat manusia di awal-awalnya semangat, di akhir-akhirnya turun. Allah jadikan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir supaya umat semangat lagi, supaya mereka termuliakan. Allah tidak dapat untung apa-apa daripada kita. Allah ingin kita beruntung dan makin dekat padanya. Allah jadikan di 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ini hati-hatilah dan jaga. Jangan sampai malah 10 malam terakhir kita sibuk memikirkan pakaian baru belum ada, tempat belum siap, rumah belum cat. Hadirat, hal seperti itu syiar boleh saja, tapi ada anugerah yang abadi ditawarkan oleh Allah di hari-hari mulia 10 hari terakhir. Semoga Allah memuliakan kalian dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, perlu juga saya jelaskan dari banyaknya pertanyaan tentang salat tarawih yang cepat. Sebagian para salafus shalihin melakukannya, sebagian tidak. Salat tarawih dengan cepat diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan ada dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat qabliyatul fajr ka'annahu ma yaqra Fatihatul Kitab, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasul melakukan salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat seakan-akan tidak membaca Fatihah dari cepatnya. Dalam riwayat lain, Rasul riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Ummu Hani radhiyallahu anha wa ardhaha melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha di hari Fatah Makkah dengan cepat, seakan-akan beliau tidak salat tapi beliau menyempurnakan rukuk dan sujud. Di dalam mazhab Syafi'i yang disebut tumaninah, menyempurnakan rukuk dan sujud itu kadar maksimalnya tidak ada batasnya, sepanjang apapun boleh. Tapi kadar minimalnya sekadar seorang mengucap subhanallah 1 kali, kurang dari 1 detik. Kalau di saat itu dia ruku dan seluruh tubuhnya diam, sekadar sekali mengucap subhanallah, itu sudah tumaninah sah salatnya.
Kalau sampai rukunya bergerak, tidak berhenti, saat rukuk, saat sujud, tidak berhenti, terus berjalan, batal salatnya. Jadi hati-hati kalau mau ikut dengan orang-orang yang imamnya cepat, harus paham syaratnya. Kalau tubuhmu diam walau sekadar kalimat subhanallah, itu kurang dari 1 detik. Kalimat subhanallah. Tapi harus diam, jangan terus bergerak. Kalau seandainya diam sekadar itu, maka salatnya bisa rukuk sujudnya dan membaca Fatihah dengan cepat diperbuat oleh sang Nabi dalam Raqaiyatul Fajr dan lainnya. Lebih-lebih lagi salat tarawih yang juga salat sunnah yang menunjukkan hal ini makruh jika dilakukan saat salatul fardhu. Jadi yang mau melakukannya ada dalilnya. Yang mau melakukan dengan lambat juga tentunya salat sunnah juga boleh juga dengan cepat dengan lambat. Keduanya dilakukan oleh guru mulia kita Al-Hafidz Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh. Ya, hadirin hadirat, salat sunnah dengan cepat, salat sunnah dengan lambat. Keduanya dilakukan. Sekarang beliau melakukan di Darul Mustafa salat sunnah tarawih dengan lambat. Dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali khatam Al-Quran dalam bacaan Al-Quran. Namun beliau juga alaihi ridwanullah melakukan salat tasbih dengan cepat. Salat tasbih itu kan rukuk dalam takbiratul ihram 10 kali sebelum Fatihah. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah. Kalau salat tasbih jadi kalau seandainya belum tahu disunahkan melakukannya walau sekali seumur hidup. Kalau bisa tiap bulan, kalau bisa tiap minggu, kalau bisa tiap hari. Tapi guru mulia kita melakukannya di sana setiap malam bulan Ramadan setelah salat maghrib. Beliau melakukan dengan cepatnya. Salat tasbih itu paling sulit karena lambat. Baca alhamdulillah Allahu akbar. Saat rukuk 10 kali, saat i'tidal 10 kali, saat sujud terus sampai sempurna 300 kali mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Guru mulia kita melakukannya seperti salat fardu cepat. Mana para pengajarnya cepat itu? Karena ada riwayat salat sunnah cepat. Tapi kalau sendiri disunahkan jangan cepat-cepat. Kalau untuk kita pribadi sendiri sepanjang-panjang yang menikmati rukuk dan sujudmu bersama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh banyak yang melakukan salat cepat, banyak yang melakukan salat yang lambat. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa salaf sebagian dari salaf melakukan salat 1000 rakaat setiap hari. Salat sunnah 1000 rakaat dengan cepat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal itu diperbuat pula oleh Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dia tiap malam 1000 rakaat. Demikian Imam Syafi'i, demikian punya banyak beliau para imam, dan ada pula yang memanjangkan malam-malamnya dengan salat sunnah 2 rakaat. Ada yang seperti itu. Hadirin hadirat, dari semua riwayat ini semoga aku dan kalian dalam rahmat dan keberkahan dunia dan akhirat. Satu hal lagi yang perlu saya bahas adalah masalah mandi di siang hari bulan Ramadan, sikat gigi dan berusaha meringankan puasanya. Gimana hukumnya? Hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya perbuatan itu kalau tidak diperbuat bisa membuat puasa kita batal, jadi wajib. Misalnya lemah, kalau saya tidak mandi nih, saya bisa pingsan nih, pingsan batal dan puasanya harus batal. Maka saya harus mandi, bersegar diri, mandi segarnya mau 10 kali juga setiap harinya, bersegar diri. Atau kalau saya tidak mandi ini, akhirnya lemah nanti, saya kerja, saya sekolah, saya punya kesibukan rumah tangga misalnya, maka tentunya boleh saja tidak menjadi makruh. Yang menjadi makruh adalah mampu melewati puasa tapi diringan-ringankan supaya lebih ringan lagi nanti. Padahal dia tidak punya kesibukan apa-apa. Kenapa? Yang dimakruhkan itu adalah meringankan puasa padahal mampu. Karena Rasul berkata, paksakan dirimu sampai batas kemampuan. Jangan lebih dari batas kemampuan. Kalau lebih dari batas kemampuan malah makruh. Jadi kalau mau mandi, mandi saja. Kalau mau berkeramas, keramas saja. Mau banyak-banyak mandi siang hari, silakan saja. Asalkan hal-hal tersebut tidak dimaksudkan meringankan puasanya. Kalau dimaksudkan meringankan puasanya, itu makruh. Yang lebih buruk adalah
soleh, beramal siang hari Ramadan. Biar aja keadaan seperti apapun, gak usah sikat gigi, gak usah apa, karena makruh. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari kesal dengan Ramadan. Dia mau mencari hal yang sunnah, akhirnya dalam hatinya berkata, kapan sih Ramadan selesai? Capek saya, tiap hari tidak sikat gigi, tidak mandi. Ini perasaan ini bisa membatalkan pahala puasamu. Ini jauh lebih buruk daripada kita melakukan hal-hal yang makruh. Besok itu kalau seandainya sudah terganggu puasamu dan khusyukmu, boleh saja dilakukan. Jangan sampai hati kita benci dengan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah indahnya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berbuatlah semampunya. Semoga Allah SWT memuliakan kita dalam rahasia keagungan Badr al-Kubra ini dan kemuliaan nuzul Al-Quran. Rabbi halalkan seluruh wajah kami mendapatkan cahaya kemuliaan nuzul Al-Quran. Pastikan kami semua kelak dalam kelompok Ahlul Badr. Jika dipanggil yaumul qiyamah, wahai Ahlul Badr, berdirilah. Pastikan kami berdiri antara pecinta Ahlul Badr. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jika di yaumul qiyamah masing-masing kelompok dipanggil dengan pencintanya, kelompok pezina, kelompok pemabuk, masing-masing berdiri dengan kelompoknya, maka di saat itu akan dipanggil pula di mana kelompok Ahlul Badr. Semoga aku dan kalian berdiri dalam kelompok Ahlul Badr. Semoga aku dan kalian tidak berdiri di saat dipanggil mana kelompok penggunjing, mana kelompok pendusta, mana kelompok pencaci, mana kelompok pendosa. Tapi jangan kau berdirikan kami di antara mereka. Pastikan ketika Ahlul Badr dipanggil, kami ikut berdiri di antara mereka. Para pecinta Ahlul Badr yang telah disabdakan oleh Nabi kami, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Tapi kami rindu wajah-wajah Ahlul Badr al-Kubra. Kami rindu melihat wajah-wajah damai. Kami rindu melihat wajah Khulafaur Rasyidin. Kami rindu melihat wajah Muhajirin dan Ansar. Kami rindu memandang wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, melihat wajah-wajah mulia. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, ya Rahman ya Rahim. Pastikan kami dalam keberkahan dunia dan akhirat, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, demi kemuliaan Badr al-Kubra. Jawablah seluruh doa kami, hapuskan seluruh dosa kami, singkirkan segala kesulitan kami, jauhkan musibah dari kami sejauh-jauhnya, jauhkan dari kami kemurkaan-Mu sejauh-jauhnya. Ya Rahman ya Rahim, damaikan kami, damaikan masyarakat kami, damaikan bumi Jakarta, damaikan bangsa kami, tenangkan jiwa muslimin muslimat dari perbuatan-perbuatan yang hina dan mungkar. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, jadikan jiwa kami dan jiwa saudara-saudari kami muslimin muslimat selalu risau jika ingin berbuat dosa, dan selalu tenang dan senang jika ingin berbuat pahala. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
akhirat yang dimuliakan Allah. Semoga malam-malam berikutnya kita semakin indah dan mulia. Semoga malam-malam itu kita semakin dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rahman ya Rahim. Dan saya ingatkan malam Senin yang akan datang tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas undangan daripada pimpinan PBNU Kiai Haji Hashim Muzadi di kediaman beliau untuk peresmian pesantren beliau. Beliau tidak bisa hadir malam hari ini untuk langsung mengundang. Undangan disampaikan kepada saya dan majelis kita memang malam Senin di pesantren beliau peresmiannya. Jika yang mempunyai waktu hadir, jika yang sudah mudik maka semoga diberi kemuliaan oleh Allah dan keselamatan. Jika yang di Jakarta maka semoga tidak ada halangan untuk termuliakan dalam ziarah malam-malam terakhir di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita teruskan dengan doa kepada Allah dengan munajat bertawassul kepada Abdul Baqi. Sebelum kita tutup, saya menyampaikan salam dan doa rindu dari guru mulia kita Al-Allamah Muslim Al-Alim Al-Qadir. Semalam kita telah sampaikan bahwa acara di Jakarta sukses karena kebetulan acara beliau juga sama di malam yang sama, semalam juga waktu sana kebetulan sama, malam 17 juga di sana juga khatam dan Haul Ahlul Badr diadakan oleh beliau dari Madramaut. Dan kita sampaikan bahwa acara di Jakarta masih nanti sukses dengan Abdul Jalalah zikir 1000 kali. Dan kita sampaikan berita tentang ini dan beliau bergembira dan mengatakan asyhadu wa nafa, semoga jadi kabul bagi kita dan semalam. Dan juga hadirin hadirat disampaikan kepada beliau di Sya'ban yang lalu beliau sangat gembira dengan kesuksesan acara tersebut dan selalu mendoakan kita. Dan insyaallah kerinduan kita dan kerinduan beliau kehadiran ke depan kita tidak lama lagi, insyaallah bulan Haram, tepatnya bulan Desember, insyaallah kita akan mengadakan malam Selasa bersama beliau guru mulia kita Muslim Al-Allamah Habib Maruf Qadir. Insyaallah acara ini sukses 3 bulan lagi kita akan buat acara dan hadir insyaallah lebih banyak lagi muslimin muslimat. Amin Allahumma amin ya Rabbal Ikram wa ya Rabbal In'am. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah